Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sharon Jasmina Pratama dari kelas 10 IPA 3. Jadi hari ini tema teks eksposisi saya adalah cara mendapatkan banyak uang di masa pandemik. Kita tahu bahwa masa pandemik ini membawa banyak dampak terhadap kehidupan kita. Ada dampak positif dan ada juga dampak negatif. Tetapi sepertinya jika kita lihat lebih banyak dampak negatifnya jika dibandingkan dengan dampak positif. Untuk pelajar seperti kita, pasti kita ingin kembali masuk sekolah dan sekolah seperti hari-hari sebelum pandemik ini terjadi. Nah, untuk masalah ekonomi di sini saya rasa terdapat penurunan pendapatan karena adanya social distancing. Lalu bagaimana cara untuk meningkatkan pendapatan ekonomi di masa pandemik seperti saat ini? Apakah ada cara untuk mendapatkan banyak uang di masa pandemik saat ini? Tentu saja ada. Kita bisa bisnis online atau berdagang secara online. Tentu saja dengan berdagang online kita bisa lebih jaga jarak dengan banyak orang. Karena ketika kita ingin membeli barang kebutuhan, kita tidak perlu mengunjungi tempat-tempat yang ramai dikunjungi oleh orang lain atau pembeli lain. Lalu apakah ada tips agar dagangan kita laku dijual secara online? Nah, ini dia cara memulai bisnis online dengan benar. Yang pertama, kita harus menyiapkan modalnya. Kita harus memikirkan modalnya itu berapa, apakah kita memiliki modal yang cukup atau tidak. Untuk memulai suatu bisnis tidak perlu modal yang besar. Apabila tekun dan serius dalam menjalaninya, pasti bisnisnya bisa berjalan dengan lancar. Yang kedua, produk yang akan dijual. Tentu saja kita harus menentukan produk apa yang akan kita jual. Di sini kita mencari produk yang digemari oleh banyak orang, yang diminati oleh banyak kalangan, bisa diminati anak-anak, remaja, orang dewasa, hingga lansia. Contoh produk yang sekarang dinikmati oleh banyak orang adalah makanan ringan atau frozen food. Alat tulis yang biasa digunakan oleh para siswa-siswi seperti kita, lalu ada skincare yang biasa digunakan oleh remaja, dan juga pakaian yang sedang trending sekarang seperti pakaian tie-dye atau masker tie-dye, dan lain-lain. Yang ketiga, strategi marketing. Kita harus menentukan di mana kita akan menjual barang tersebut. Kita bisa menjualnya di e-commerce atau di sosial media. Seperti saat ini e-commerce yang cukup terkenal di Indonesia ada Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Kita bisa menjual barang dagangan kita di situ. Lalu jangan lupa kita juga harus pandai mempromosikan barang yang akan kita jual. Karena ada pandemi, tentu saja kita tidak bisa mempromosikannya secara langsung, tapi kita bisa menggunakan sosial media. Kita bisa membuat konten video yang menarik lalu kita upload di sosial media kita masing-masing seperti Instagram atau TikTok atau aplikasi lainnya. Atau juga kita bisa mempromosikan lewat seseorang yang menurut kita bisa berdampak kepada banyak orang terhadap produk yang kita jual. Atau bisa dibilang sebagai selebgram atau influencer. Yang keempat, ada harga pemasaran. Tentu saja orang ingin mendapatkan barang berkualitas dengan harga yang tetap ramah di kantong. Usahakan produk yang kita jual dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan toko lain, tetapi dengan barang yang tetap berkualitas. Yang kelima atau yang terakhir di sini ada tampilan produk. Mulai dari tampilan gambar atau video yang kita tampilkan di e-commerce atau sosial medianya, karena kita tidak bisa memberitahu produknya secara langsung yang disebabkan oleh adanya social distancing. Kita bisa membuat konten video yang menarik atau foto yang menarik dan kita edit agar tampilannya lebih indah. Bisa menggunakan aplikasi edit seperti PicsArt atau Adobe Photoshop atau aplikasi lainnya. Kita juga harus memperhatikan kondisi atau tampilan produk di dunia nyata. Kita juga harus mengemas produk yang kita jual dengan indah dan rapi, tetapi harus tetap eco-friendly. Kita bisa menggunakan kertas atau kardus sebagai pengganti plastik agar lebih ramah lingkungan. Seperti di sini, saya akan memberikan contoh pengemas kardus yang aman untuk kita mengirimkan barang keluar kota. Lalu di sini saya akan menambahkan barang-barang lainnya yang biasa digunakan untuk mengemas barang tetapi tetap eco-friendly, dan kalian bisa mencari referensi lainnya di internet. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.